Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ila akhiri ayah. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair ila akhiri ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, juga para hujaj, rasatid, jamaah salat subuh rahimakumullah. Selalu kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Bismillahi taala kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai, Khairul Ummah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, dan energi yang kita pakai dalam ketaatan kita kepada Allah menjadi saksi nanti di akhirat, dan mudah-mudahan insyaallah menjadikan asbab kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran aw batinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai nanti kita menghadap Allah, sampai nanti kita di padang mahsyar, sampai nanti kita ditentukan di yaumil hisab. Dan saat itu syafaatnya Nabi Muhammad berlaku untuk umatnya. Siapa umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Yakni umatnya yang benar-benar cinta kepada beliau. Makanya seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti aku bersamamu di surga? Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba, kata Nabi. Seorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka jamaah rahimakumullah, cintailah orang-orang baik, orang-orang soleh, para alim ulama, karena sesungguhnya para alim ulama yang menyampaikan ilmu agama, maka itu ada kaitannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar dengan guru kita belajar lagi dengan gurunya, gurunya belajar lagi dengan gurunya, terus ke tabi'in, lalu tabi'in, lalu kepada sahabat, nyambungnya sumbernya dari Nabi Muhammad. Makanya di dalam satu keterangan, man akrama aliman faqad akramani, barang siapa yang memuliakan orang yang punya ilmu sama dengan memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah, siapa yang memuliakan orang yang punya ilmu sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah, orang yang memuliakan Allah ditempatkan dalam surga. Di antaranya kesulitan di dunia ini, banyak teguran-teguran yang Allah hadirkan pada manusia. Penyebabnya adalah sudah banyak orang yang lari dari para alim ulama. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang nanti suatu zaman orang lari dari para alim ulama.
Maka nanti Allah hadirkan itu kalau kita sudah jauh dengan ulama. Yang pertama diberikan pemimpin yang zalim. Yang kedua, rafa'allahu barakatan min kasbihim. Berkah rezekinya diangkat oleh Allah. Sekarang musim hujan sudah enggak seperti zaman dulu. Bisa diprediksi oleh kita kalau sudah mulai musim hujan tuh. Oktober, November, Desember, ya. September, Oktober, November, Desember tuh biasanya nih musim hujan nih, karena teratur zaman dulu iklimnya. Sekarang ini nggak bisa diprediksi, kadang kala panas, ujuk-ujuk mendung hujan. Ya. Makanya banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah memberikan bimbingan doa ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, semoga hujan yang turun ini membawa manfaat. Jangan sampai madarat, karena kita butuh yang namanya angin. Kita butuh yang namanya air, kita butuh yang namanya api, kita butuh yang namanya tanah. Ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mau bersahabat dengan kita. 4 unsur ini kalau kita ini sama ingat sama Allah, karena semua makhluk tadi ingat sama Allah. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Kalau sudah lari dari ulama, kita tidak mau ta'ziman wa takriman dengan orang yang punya ilmu, lalu kita enggak mau belajar thalabul ilmi kepada orang yang punya ilmu, maka bisa jadi 4 unsur tadi nanti Allah hadirkan, Allah kirimkan sebagai teguran buat kita. Unsur api, gunung di mana-mana sudah enggak bersahabat sama kita. Air sudah enggak bersahabat sama kita. Tanah sudah enggak bersahabat dengan kita. Angin sudah tidak bersahabat dengan kita. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Nanti Allah akan ganti generasi yang baru. Generasi itu yang mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu kan seperti itu. Dihabiskan itu kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Quran sebagai nasihat buat kita. Pelajaran buat kita agar senantiasa kita takut sama Allah. Kita tawadu sama Allah. Kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus paham bahwa kita ini makhluk yang sangat dhaif, yang sangat lemah, yang tidak punya daya upaya apapun. Kita sehat, yang ngasih sehat Allah. Kalau Allah mau ambil sehat kita mudah bagi Allah. Jangankan sakit yang berat, Pak, kita sakit gigi aja, Masya Allah. Saya pernah, Pak, nangis gara-gara sakit gigi, nangis saya. Gak bisa makan, Pak. Gak bisa makan, baru sakit gigi. Belum lagi sakit mata, bagaimana Masya Allah butuhnya kita sama indrawi mata kita ini. Kita mau ke masjid, Masya Allah butuh ini indrawi mata kita ini. Buat ngelihat Quran butuh kita ngelihat Quran dengan mata kita ini. Tapi ketika matanya dikasih sehat sama Allah, cuek sama Quran. Cuek sama ngelihat alam ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pendengaran sehat, Masya Allah, nggak mau dengerin wajangan-wajangan yang baik. Padahal para sahabat itu jamaah rahimakumullah selalu diistiqomahkan oleh Nabi Muhammad untuk ta'lim wa ta'lum, belajar. Karena yang namanya belajar, ya, saling mengajar, mengingatkan, ini wajib, Pak. Sebagaimana tadi ayatnya saya sampaikan, wad'u ila rabbika, berserulah kepada agama Tuhanmu. Di ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhan, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah, dengan kebijakan.
wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Jadi kalau ngasih wejangan itu yang benar-benar lihat biqadri ukulihim, lihat kondisi jamaah. Siapa yang kita ajak bicara? Jadi jangan langsung kita memvonis seseorang ini jamaah rahimakumullah sesat. Seseorang ini adalah dolal dan lain sebagainya, ahlun nar dan lain sebagainya. Maka Nabi juga ketika berdakwah melihat metodenya, caranya. Di antaranya bagaimana Umar bin Khattab, ya, seorang preman yang luar biasa memusuhi Nabi Muhammad. Tidak sukanya kepada Nabi Muhammad, ya, yang namanya Umar ini luar biasa bencinya. Bahkan punya keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad, Umar ini. Tapi ternyata jamaah rahimakumullah, strategi Nabi Muhammad, seorang ini tidak bisa saat itu untuk diberikan wejangan. Masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala batiniyahnya, qalbunya. Maka cara yang lain, dikenalkan agama melalui adiknya Umar. Lalu adiknya terus diperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan nanti sampai berita baik ini ke keluarganya. Ternyata jamaah rahimakumullah, husnudzon, berbaik sangka Nabi Muhammad. Masuk Islamlah adiknya Umar. Lalu juga adik iparnya terus diberikan targhib, diberikan pelajaran agama yang dalam, ditanamkan akidah yang kuat. Sebab kalau sudah akidah yang kuat jamaah rahimakumullah, bicara hati, bicara iman, gak ada yang ditakuti, walaupun mati sekalipun, karena ibtigo imardotillah, ngarepin ridhonya Allah. Zaman dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, resikonya berat. Adiknya Umar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngumpet-ngumpet taklim dengan Nabi Muhammad, bersembunyi. Sebab kalau ketahuan, udah resikonya berat. Jangankan, mohon maaf, adiknya yang anak sendiri aja kan, perempuan, dikubur hidup-hidup sama Umar. Karena orang-orang jahiliyah begitu, Pak. Kalau punya anak perempuan tuh aib, Pak. Konon katanya perempuan tuh nggak punya apa-apa, nggak ada keistimewaan apa-apa. Lemah wanita itu. Kalau diajak perang nggak ada kekuatan. Suruh kerja nggak bisa dan lain sebagainya. Lemah zaman dulu orang jahiliyah. Maka setiap bayi perempuan dibunuh. Termasuk Umar pernah membunuh putrinya hidup-hidup. Karena tadi nggak ada iman sama Allah. Ya rahimakumullah, maka alhamdulillah dengan kekuatan doanya Nabi Muhammad, ya Allah berikan itu hidayah dua Umar. Doanya seperti itu. Dua orang yang berpengaruh di kota Mekah, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Jamaah rahimakumullah, maka Nabi ketika berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih Umar yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dengar dari seseorang bahwa adiknya mengikuti Nabi Muhammad. Umar bergegas, siap. Pak, ngasa golok nih, Pak. Umar bawa golok. Didatangilah itu adiknya karena dengar bahwa adiknya Umar dan adik iparnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika depan pintu ternyata adiknya Umar sedang membaca Al-Quran surah Toha. Dibacanya itu Al-Quran oleh adiknya, ternyata sampai ke hatinya Umar. Ketuk pintu, buka pintu, wahai adekku. Ini takut Pak adiknya nih, adik iparnya nih, ini pasti resikonya besar, ini berat nih.
Termasuk ada pelayannya, pembantunya itu. Pembantunya ngumpet Pak, jauh banget dengar suara Umar. Pasti nih ada ya iya. Pokoknya bakal ada masalah besar ini. Maka jamaah rahimakumullah, dibukakanlah itu pintunya. Lalu ketika dibuka, wahai adekku, aku dengar kau telah mengikuti Muhammad. Betul. Apa barusan yang kau baca? Ini Al-Quran, ayat Allah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah. Coba kau baca lagi. Dibacakanlah dari Bismillah, terus dihayati. Kok kalimatnya beda dengan sastra Arab yang sebenarnya, yang memakai akal yang terbatas akalnya. Tapi bagaimana kalimat yang tersusun dalam Al-Quran begitu indah, di dalamnya penuh makna yang tersirat yang luar biasa, yang kaitannya hubungannya dengan batiniah manusia, ruhaniah manusia, menyentuh Pak. Al-Quran yang dibaca, kata Umar, ini bukan sembarangan sastra, ini pasti bukan bikinan manusia, ini pasti benar apa yang dikatakan adekku, bahwa sesungguhnya ada Allah subhanahu wa ta'ala, ada Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang bukan Tuhan yang disembah oleh Umar, yang disembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, oleh nenek moyang mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sebelumnya ada sesuatu ya yang memang sangat panas saat itu kondisinya. Bagaimana adiknya juga sempat dipukul Pak, ketika mendengar kamu ikut Muhammad. Betul. Kenapa kamu ikut Muhammad, padahal Muhammad adalah orang yang memang dikategorikan orang baru, lalu mengajarkan ajaran yang baru, mengajak Tuhan yang baru. Dizalimilah itu adiknya, dipukulin, termasuk adik iparnya diinjak-injak ya rahimakumullah sama Umar. Tapi ketika mendengar itu ayat Al-Quranul Karim, saat itu bergetar tubuhnya Umar. Dapat hidayah dari Allah, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya kata Umar, hantarkan aku wahai adikku, aku ingin bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Sambil gemetar Umar minta dihantar oleh adiknya, oleh adik iparnya, dan termasuk tadi pembantunya tadi yang ngumpet jamaah rahimakumullah, karena takutnya sama Umar, dia bergegas, bangga, bahagia ketika Umar menyatakan ingin masuk Islam. Dihantarkan bertiga di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan saat itu menyatakan keislamannya Umar di hadapan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah ketika Umar masuk Islam? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, siapapun orang yang mengancam dirimu, nyawamu, aku taruhannya, kata Umar. Itu orang kalau sudah imannya mantap dalam hatinya, tidak ada yang ditakuti, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Dan saat itu jamaah rahimakumullah, mulailah terang-terangan Umar siap mengajak kelompoknya karena berpengaruh. Mulai bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di jalan. Enggak ada yang berani jamaah rahimakumullah masuk ke Masjidil Haram dengan terang-terangan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedikit demi sedikit dibuka oleh Allah. Perjuangan Nabi Muhammad sudah mulai. Banyak orang yang simpatik dengan Rasulullah SAW, walaupun memang ujiannya luar biasa Pak. Nabi Muhammad itu pernah ketika sedang ibadah, lalu Abu Jahal manggil itu orang yang disuruh, lalu dibayar oleh Abu Jahal. Ambilkan itu usus onta yang baru dipotong ontanya Pak. Ususnya yang berlumuran darah bercampur dengan kotoran. Nabi sedang beribadah jamaah rahimakumullah. Dari belakang itu usus onta dililitkan di lehernya Nabi Muhammad SAW sambil ditarik kencang-kencang sampai lidah Nabi Muhammad keluar kesakitan karena dicekek Pak, ditarik. Nabi terus melanjutkan ibadah, dan saat itu dilihat oleh anaknya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha, melihat ayahnya sedang dizalimi. Lalu langsung lari, celaka kau menyakiti ayahku. Ketika lari jamaah rahimakumullah,
Orang yang disuruh oleh Abu Jahal pun melepaskan tali daripada usus ontanya. Dia ketakutan. Dia lari bergegas sama rahimakumullah atas kedatangan putrinya. Lalu dilepaskannya sambil menangis Siti Fatimah. Lalu menyatakan Fatimah kepada Rasulullah, "Ya Rasul, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah Rasulullah, setiap doanya pasti dikabul oleh Allah. Doa wahai ayahku, doa kepada Allah biar orang yang nyakitin engkau mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah." Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Tidak wahai putriku, aku diutus di muka bumi ini tidak ada sifat pendendam dengan orang lain. Luar biasa. Aku diutus supaya mendoakan mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Jemaah rahimakumullah, Nabi enggak ada ucapan sekalimat pun doa yang buruk buat orang, enggak ada. Karena memang apa yang diucapkan laka kamisli, apa yang diucapkan buat engkau kembali buat kita juga, Pak. Kalau kita doa baik buat orang, kebaikan buat kita juga. Jadi kalau ada tetangga kita lagi seneng omongannya yang bagus, tetangga bangun rumah, alhamdulillah, mudah-mudahan lekas jadi, rampung bangunannya, lancar materialnya. Mestinya begitu, Pak. Jadi jangan tetangga lagi bikin rumah, kita marah. Tetangga beli parabola, kita beli paramek. Ya. Tetangga lagi senang, daftar umroh, daftar haji, kita sakit hati. Tadi sampaikan oleh Nabi Muhammad, apa yang engkau ucapkan kamisli, maka itu jemaah rahimakumullah kembali kepada kita. Kalau doa yang baik, nanti kebaikan itu buat kita. Tapi kalau kita doa yang buruk, maka kembali juga itu doa buat kita. Makanya nggak boleh. Apalagi orang yang dizalimi, orang yang disakiti, Pak. Itu doanya dikabul oleh Allah. Maka kita nggak boleh doa yang buruk, yang jelek. Nanti dikabul sama Allah. Kalau sudah dikabul sama Allah, maka doa yang buruk tadi kembali kepada kita, kejelekannya, dapat dosa kita. Makanya Nabi nyontoin buat kita semua. Nggak boleh kita berkata buruk, berdoa yang tidak baik buat orang. Doakan yang baik-baik. Karena saat mustajabnya doa di saat kita didolimi oleh orang lain. Ternyata betul. Umar dapat hidayah. Lalu sahabat-sahabat yang lain yang dulu benci sama Nabi Muhammad dapat hidayah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka ajaklah kepada jalan Tuhanmu, ya, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah juga kata-kata yang baik. Nasihat buat istri kita, mah, sholat malam emang dikit-dikit, Pak. Makanya kita dulu aja sibukin kita. Nanti juga dengan sendirinya kalau tiap malam kita udah bangun dilihat oleh istri kita, insya Allah. Pelan-pelan, kan Nabi udah nyontoin kalau bangun duluan Nabi Muhammad, maka Nabi membangunkan istrinya, Siti Aisyah. Wahai istriku bangun. Ada ya apa namanya, cara untuk bagaimana membangunkan istrinya, medianya air. Nabi nyepretin air ke Siti Aisyah. Ya, cuman kita jangan pakai apa namanya, Pak? Pakai baskom gitu ya. Istrinya bandel banget disiram mukanya. Jangan, bukan malah mau, Pak, malah jauh. Ya, isyarat dipercikin gitu ya, dipercikin gitu. Atau sambil ambil air dilapin ke matanya gitu kan dengan pelan-pelan. Banyaklah cara yang lain, diusap-usap sambil dicium istri kita, sayang bangun tahajud, enak. Jangan pakai kaki, Pak, ya, pakai kaki bangun. Ya kalau hati itu disentuh dengan hati, Pak. Banguninnya karena Allah, bangun sayang, sholat tahajud. Doain anak-anak kita. Kalau yang sudah punya cucu, doain cucu-cucu kita. Doa kita ini jamaah rahimakumullah ke anak-anak kita ini, masya Allah, sampai.
Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan bagaimana zuriatnya menjadi orang yang ahli ibadah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Orang yang sayang itu bukan hanya sibuk kebaikan buat dirinya, tapi juga kebaikan itu mudah-mudahan sampai ke anak cucu. Karena dalam Al-Quran itu, jamaah rahimakumullah, nanti kita ini bakal dikumpulkan di surganya Allah dengan keluarga kita kalau sama-sama seirama, sejalan. Sampai nanti di akhirat kita pengen istri kita bidadari, ya, pimpinan bidadarinya Pak, istri kita nanti. Lagian ahli surga itu di sana, mohon maaf ya rahimakumullah, tidak ada rasa cemburu, diilangin Pak cemburunya di sana. Jadi nanti kan dalam satu riwayat begitu, seorang ahli surga satu kamar itu bidadarinya 70. Ya. 70 kamar, bisa bayangin Pak. Berarti kali berapa tuh? 70 kamar kali 70 bidadari. Di setiap kamarnya 70. Oh, udah ratusan Pak. Ini buat kita. Makanya gak usah ngebayangin deh. Gak usah ngebayangin ya gimana kuatnya kita kan. Karena memang kuat kita ini, jamaah rahimakumullah. Kekuatannya seperti kekuatan Nabi Adam alaihissalam. Tingginya seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Usianya 33 tahun. Rata laki perempuan. Nah, saya kan sekarang udah 49 Pak. Ntar jadi 33 lagi di sana. Bapak-bapak nih mohon maaf yang udah sepuh Pak, nanti dirubah di sana. Benar. Gimana? Kalau nggak nikah? Belum nikah. Cepet-cepet nikah dulu biar dapat sunnah. Biar dapat sunnah. Jangan dulu. Mohon maaf. Yang belum nikah, mohon maaf. Ya, dipercepat nikah itu kalau bisa ya. Kalau emang sudah ada gitu pandangannya. Jangan lama-lama, karena nikah itu membuka kekayaan Pak. Kekayaan dunia akhirat itu ya dengan nikah. Kalau kita pengen punya rumah, nikah. Jarang kan orang, mohon maaf gitu kan, kerja bujangan nih, bertahun-tahun gajinya gede, cepat punya rumah, jarang Pak. Ngikut orang tuanya melulu, duitnya habis. Kalau toh seandainya dia punya rumah, tetap aja miskin Pak. Nggak bakal kerawat rumahnya. Sayang ya, kaya mah kaya tapi nggak punya bini, tetap aja masih miskin. Makanya kata Nabi, betul. Tahukah wahai para sahabat, orang yang paling miskin di dunia? Nggak tahu ya Rasul. Orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang punya pekerjaan tapi belum punya pasangan. Lalu bagaimana yang ditinggal sama istri? Nikah lagi. Benar nggak? Nikah lagi. Itu Pak. Ya. Udah tua, masih kuat, nikah lagi. Nah, yang penting ngukur kita kuat enggak. Kan gitu ya. Karena yang namanya kita menikah itu harus memberikan nafkah lahir batin. Kalau bahasa kita istilahnya orang Jawa, sandang, sanding, sandung Pak. Disandangin, enggak disandingin marah. Disandingin, enggak disandung marah. Disandungin dulu, enggak disandangin marah Pak. Sandang, sanding, sandung. Begitu. Nanti di sana orang ahli surga Pak, Masya Allah, istrinya diilangin tuh cemburunya. Kamu bisa bayangin satu kamar 70 bidadari Pak. Bidadari itu mohon maaf kata Nabi, kalau seandainya meludah di lautan, ludah yang air laut yang asin jadi tawar Pak, ludahnya bidadari. Bidadari itu keringatnya wangi. Bidadari itu kalau malam hari mengeluarkan telapak tangannya, di malam hari kalau seandainya rembulan belum keluar, itu bisa cukup menerangi bumi. Telapak tangannya bidadari, betisnya bidadari kelihatan uratnya. Bening Pak. Jadi kalau nyari bening ntar di akhirat aja. Di sini semua orang butek hadirin. Ya, iya, mohon maaf, dunia ini apa sih yang abadi? Cakepnya orang itu waktu baru Pak. Iya kan? Begitu Pak. Rawat yang ada, syukuri yang ada. Kan kata Nabi begitu ya. Kalau sudah ada istri kita nih, udah yang terbaik dari Allah partner kita nih.
Belum tentu yang kedua baiknya seperti istri yang pertama. Benar, serius saya mah. Bukan saya nggak boleh bapak nikah lagi, silakan pak. Boleh. Jadi kalau bapak punya istri 4, berarti bapak Superman. Superman. Bapak istrinya 3, berarti Masya Allah Batman. Istrinya 2, oh gentleman. 1 masih cemen. Ya gitu. Cuman yang jadi masalah tadi istri kita ridho apa enggak. Walaupun enggak perlu kita izin sama istri yang pertama, tapi jaga perasaan istri. Namanya manusia ada cemburunya pak. Siti Aisyah aja cemburu. Siti Aisyah cemburu. Nabi tuh sering ngigo Siti Khadijah. Kalau tidur sering ngigo Siti Khadijah. Khadijah, wahai istriku Siti Khadijah. Ya. Karena begitu besar Siti Khadijah, habis hartanya buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sering kali menemani, ngirim makanan ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, nunggu wahyu Allah. Nabi Muhammad dalam kondisi ya kebingungan karena pernah bertemu dengan malaikat Jibril yang aslinya. Ya, maka Nabi kedinginan, menggigil badannya. Siti Khadijah yang menghibur Rasulullah. Siapa wahai istriku orang yang besar itu? Pasti dia adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin engkau akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan yang terbaik buat engkau. Selimuti aku wahai istriku. Diselimuti oleh Siti Khadijah, diberikan motivasi semangat hidup oleh Siti Khadijah. Makanya walaupun sudah menikah dengan Siti Aisyah, istri pertama yang diingetin. Karena beda hadirin. Makanya saya biarin walaupun cemen tadi kan 1 cemen ya. Biarin gak apa-apa. Adapun nanti terpaksa yang kedua rezeki yang tak terduga, boleh naik gentleman hadirin. Ya rahimakumullah. Sampai mana tadi Pak? Ceritanya maaf ya. Sampai mana tadi? Surga, Masya Allah. Orang ahli surga hilang cemburunya. Orang ahli surga muda semuanya. 33. Orang ya ahli surga jamaah rahimakumullah, kalau makan tidak jadi najis. Jadi nggak ada buang air kecil di sana, nggak ada buang air besar. Bahkan suatu riwayat nggak ada yang kentut. Kalau makan jadi keringat pak, orang ahli surga. Jadi keringatnya ahli surga wangi. Keringatnya ahli surga makan terus, tapi nggak buang air. Jadi keringatnya wangi. Dan nggak ada sakit di sana. Nggak ada tua, nggak ada sakit, nggak ada cemburu. Silakan apa yang kau minta kata Allah, tinggal minta samaku dikasih sama Allah. Makanya nanti di sana tuh puas pak, puas di surganya Allah. Karena 99 dijaga sama Allah, disimpan buat ahli surga. 1 kita di dunia ini, sampai hari kiamat 1 pun nggak habis. Dan dunia ini jamaah rahimakumullah, 1 dunia ini nggak abadi. Yang kedua dunia ini senangnya waktu baru doang. Kita punya mobil baru, senangnya luar biasa. Sampai kadang tidur di jok yang baru, plastiknya nggak mau disobek. Bener nggak? Iya, tidurnya semalaman sama mobilnya, ninggalin spring bed. Kan gerah ya. Cuman karena senangnya sama yang baru begitu pak. Motor baru dimasukin ke kamar pak. Iya, biar tidurnya sama motor yang baru. Istrinya mah di sono di depan, di ruang tamu karena baru. Termasuk istri kita. Istri kita waktu baru luar biasa. Cuman jangan sampai hilang. Tetap sampai mati kita senangnya sama istri. Jangan sampai disamain dengan benda-benda yang lain. Kalau rumah bolehlah ada bosennya, mobil ada bosennya, istri nggak boleh ada bosen. Sampai mati pak. ya, udah gitu aja deh. Udah 5:30 jamaah rahimakumullah. Jadi kewajiban kita ini ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa manfaatnya? Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka kita memperoleh kebaikan yang sama dari orang yang mengerjakan itu, tidak mengurangi sedikit pun. Jadi kalau kita ngajak istri kita, anak-anak kita, orang lain dakwah untuk melakukan kebaikan, maka bapak dapat jariah sampai hari kiamat. Dapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan.
Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Fata ya Razzaq ya muhawwilal ahwal hawil halana ya Allah ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Allahumma anzil munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.